Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Pamuang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Jamal sebagai ketua. Dan saya Muhammad Khatami. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengolahan limbah tinta cumi-cumi Loligo SP sebagai pupuk organik cair Dan aplikasinya terhadap respon pertumbuhan bawang merah Allium cepa. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk memiliki fungsi sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pupuk terbagi atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang terbuat dari bahan kimia. Dalam penggunaannya, pupuk anorganik selalu diikuti dengan masalah lingkungan. Menurut Ramadan dan Titin tahun 2018, penggunaan pupuk organik yang berlebihan di dalam tanah dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, dapat menghambat kerja mikroorganisme dalam tanah. Namun, pupuk anorganik lebih mudah didapatkan, akan tetapi harganya relatif lebih mahal. Oleh karena itu, diperlukan suatu input tambahan untuk meminimalisir penggunaan bahan kimia sintetis ke dalam tanaman. Input tersebut berupa bahan organik. Penggunaan pupuk organik mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta memiliki harga yang murah. Pupuk anorganik sendiri bersumber dari pupuk kompos dan pupuk kandang. Kedua bahan tersebut memiliki kelemahan, yaitu pupuk kompos lama dalam proses pembuatannya, sedangkan pupuk kandang sukar hancur dalam tanah serta mengandung banyak amoniak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mengolah limbah cucian tinta cumi-cumi menjadi pupuk organik cair. Keunggulan dari penggunaan pupuk organik cair dari limbah tinta cumi-cumi yaitu belum termanfaatkan dengan baik, berupa cairan, mudah menyatu dengan tanah, serta mudah didapatkan. Adapun pengaplikasian dari produk pupuk organik cair dari limbah tinta cumi-cumi yaitu dengan pengamatan terhadap respon pertumbuhan bawang merah Allium cepa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk organik dari limbah tinta cumi-cumi Loligo SP terhadap respon pertumbuhan bawang merah Allium cepa. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi limbah tinta cumi-cumi Loligo SP terhadap respon pertumbuhan bawang merah? Berapakah konsentrasi minimum limbah tinta cumi-cumi Loligo SP yang diperlukan terhadap laju pertumbuhan bawang merah Allium cepa? Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah tinta cumi-cumi terhadap respon pertumbuhan bawang merah, mengetahui pengaruh konsentrasi limbah tinta cumi-cumi terhadap respon pertumbuhan bawang merah, menentukan konsentrasi minimum limbah tinta cumi-cumi Loligo SP yang diperlukan terhadap laju pertumbuhan bawang merah. Harapannya dengan adanya penelitian ini dapat menjadi solusi terhadap substitusi penggunaan pupuk kimia sintetis menjadi pupuk organik. Selain pada bawang merah, diharapkan juga pemanfaatannya dapat diperluas pada jenis hortikultura yang lain. Metode penelitian kami yang pertama, bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu tinta cumi-cumi, bawang merah, dan air. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas ukur, neraca analitik, koker, cangkul, pisau, gembor, meter, dan alat tulis. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai Desember tahun 2021 di lokasi pertanian Dusun Belia, Desa Banu Adolang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, dan Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Pambuang.
Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAT untuk mengelompokkan perbandingan komposisi tinta cumi-cumi yang terdiri dari 5 taraf perlakuan sesuai dengan perbandingan antara air tinta cumi-cumi dan air. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu menghitung rata-rata pertumbuhan akar pada masing-masing perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan panjang dan jumlah helai daun pada masa panen. Setelah itu dilakukan perhitungan jumlah umbi dan diameter rata-rata pada serat umbi bawang merah. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Yang pertama, pembuatan pupuk organik tinta cumi-cumi. Tinta cumi-cumi dalam keadaan murni tanpa campuran air laut maupun air tawar. Kemudian dibuat variasi konsentrasi antara tinta cumi-cumi dengan air dengan volume masing-masing dalam komposisi 75 berbanding 25, 50 berbanding 50, 25 berbanding 75, dan 100 ml tinta cumi-cumi tanpa air. Yang kedua yaitu persiapan media tanaman. Media tanam yaitu tanah yang diambil dari tempat yang belum terkena pupuk sama sekali, kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk menumbuhkan bawang. Selanjutnya masing-masing komposisi pupuk yang telah disiapkan sebelumnya dituang ke dalam wadah yang berisi tanah. Yang ketiga yaitu persiapan bibit bawang merah. Penanaman dilakukan dengan membersihkan kulit umbi bawang merah paling luar setelah mengering. Kemudian bawang yang telah bersih dimasukkan ke dalam media tanam yang berisi pupuk organik, di mana bibit bawang merah sebanyak 5 sampel untuk pertumbuhan akar dan 3 sampel untuk pertumbuhan pengamatan daun. Yang keempat yaitu aplikasi pupuk organik cair. Untuk melihat respon pertumbuhan akar dan daun bawang merah terhadap penggunaan pupuk organik, maka tidak dilakukan penyiraman terhadap tanaman sampai akar dan daun tumbuh. Hal ini untuk mengetahui konsentrasi yang diperlukan untuk pertumbuhan akar dan daun tanaman. Setelah akar dan daun mulai muncul, kemudian dilakukan penyiraman 1 kali sehari, yakni pada sore hari. Volume air yang digunakan terhadap tanaman yaitu setiap pot harus sama. Baiklah, selanjutnya gambar di samping merupakan hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan pembahasan pengaruh tinta cumi-cumi atau Lalu GSP terhadap pertumbuhan akar bawang merah atau Allium cepa. Yaitu dengan cara komposisi tinta cumi-cumi berbanding air dilakukan selama 5 hari dengan pengulangan duplo. Pada perbandingan 100 berbanding 0 dapat ditemukan rata-rata 16,2. Pada perbandingan 75 berbanding 25 dapat ditemukan rata-rata 15,6. Pada perbandingan 50 berbanding 50 dapat ditemukan rata-rata 15,8. Kemudian pada perbandingan 25 berbanding 75 dapat diperoleh rata-rata 12,8. Selanjutnya pada perbandingan 0 berbanding 100 dapat ditemukan rata-rata bahwa 10,9. Sehingga dari data hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang paling efektif untuk akar yaitu pada perbandingan 100 berbanding 0, yaitu dengan rata-rata 16,2. Sedangkan yang paling efektif untuk pengukuran daun bawang merah atau Allium cepa yaitu 50 berbanding 50 dengan ditemukan rata-rata 15,8. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penggunaan pupuk dari limbah tinta cumi-cumi Lalu GSP mampu berpengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah Allium cepa. Yang kedua, variasi konsentrasi memiliki pengaruh nyata terhadap respon dan pola pertumbuhan akar dan daun bawang merah. Kemudian yang ketiga, perbandingan konsentrasi tinta cumi-cumi berbanding air yang paling baik untuk pertumbuhan akar bawang merah secara berturut-turut adalah 100 berbanding 0 ml, 75 berbanding 25 ml, dan 50 berbanding 50 ml. Sedangkan untuk pertumbuhan daun bawang merah yang baik secara berturut-turut ialah 50 berbanding 50 ml, 25 berbanding 75 ml, dan juga 75 berbanding 25 ml. Kemudian yang keempat, penggunaan konsentrasi tinta cumi-cumi yang berlebih tidak cocok untuk daerah tropis, akan tetapi sangat tepat untuk daerah yang relatif lebih lembab. Selanjutnya, disarankan untuk peneliti agar melakukan uji jenis kandungan pada tinta cumi-cumi Lalu GSP. Selain itu, disarankan pula
untuk melakukan uji perbandingan menggunakan pupuk lain, serta menggunakan berbagai jenis tanaman sehingga pengaruh limbah tinta cumi-cumi dapat tervalidasi lebih akurat. Demikianlah pemaparan hasil penelitian kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda yang berkarya, salam peneliti.